Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Marhaini Sembiring dengan NIM J3J117012, Program Studi Manajemen Agribisnis, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Perluasan Pasar Tomat Melalui Media Online Instagram pada Kelompok Tani Cemerlang Cianjur. Tomat merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, sehingga dari tahun ke tahun Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan produksi tomat dengan cara perluasan budidaya tomat. Tomat merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, sehingga dari tahun ke tahun Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan produksi tomat dengan cara perluasan budidaya tomat. Pada tahun 2004, Indonesia telah mengimpor tomat sebanyak 8.192.280 kg tomat, baik dalam bentuk buah segar maupun dalam bentuk olahan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari penulisan makalah ini ialah: yang pertama, memperluas pasar tomat dengan menggunakan media online Instagram pada kelompok tani Cemerlang Cianjur. Yang kedua, menyusun model bisnis pemasaran melalui Instagram pada kelompok tani Cemerlang. Dan yang terakhir ialah membuat pengembangan bisnis kelompok tani Cemerlang dan dampaknya pada revenue stream. Garagaan perusahaan, sejarah dan perkembangan perusahaan. Kelompok Tani Cemerlang merupakan kelompok tani yang terbentuk dari binaan PPL yang berada di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Terbentuknya kelompok tani ini bertujuan agar para petani dapat memasarkan hasil panennya. Aset awal yang dimiliki oleh kelompok Tani Cemerlang pada saat itu ialah hanya sebuah sepeda motor dan 5 buah kontainer. Pada tahun 2013, kelompok Tani Cemerlang semakin berkembang, sehingga kelompok Tani Cemerlang membangun sebuah gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan ini nantinya akan tempat dari sayuran yang diperoleh dari para petani yang ada di Desa Ciherang. Aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Kelompok Tani Cemerlang itu sendiri memiliki aspek organisasi sebagai berikut. Yang pertama ialah ketua kelompok Tani Cemerlang, dan di bawahnya ada sekretaris, bendahara, pemasaran, dan di bawah mereka semua ada anggota. Aspek sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh kelompok Tani Cemerlang itu sendiri ialah berupa sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik berupa sarana dan peralatan yang memudahkan dan melancarkan kegiatan operasional kelompok Tani Cemerlang. Sumber daya pendanaan. Sumber pendanaan dan modal kelompok Tani Cemerlang berasal dari milik pribadi. Modal yang dikeluarkan pada saat itu hanya ratusan ribu, sehingga pada awal berdirinya kelompok Tani Cemerlang berfokus untuk memasarkan hasil panen di Desa Ciherang. Kelompok Tani Cemerlang memiliki anggota dengan jumlah 15 orang. Untuk menjadi anggota kelompok Tani Cemerlang, tidak ada kriteria khusus, namun harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kelompok Tani Cemerlang. Kajian pengembangan bisnis. Bisnis model kanvas kelompok Tani Cemerlang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal perusahaan, didapat model bisnis yang diterapkan oleh kelompok Tani Cemerlang. Yang pertama ialah customer segment. Prioritas pelanggan bagi kelompok Tani Cemerlang adalah pasar swalayan, restoran Jepang dan Korea, dan juga tengkulak. Mereka adalah pelanggan tetap dari kelompok Tani Cemerlang. Semua pelanggan tersebut berasal dari berbagai daerah yang ada di Jakarta, Banten, termasuk Cianjur. Selain swalayan dan restoran, kelompok Tani Cemerlang Cianjur juga melayani masyarakat yang ingin membeli produk sayuran yang ada di kelompok Tani Cemerlang. Yang selanjutnya ialah value proposition. Value proposition kelompok Tani Cemerlang ialah memproduksi sayuran lokal, sayuran Jepang dan Korea. Kemudian, konsumen bebas memilih sayuran apa saja yang akan dibeli. Dan yang paling penting adalah kelompok Tani Cemerlang menyediakan jenis sayuran yang berkualitas, sehingga kelompok Tani Cemerlang sangat bisa dipercaya untuk melakukan transaksi pembelian jenis sayuran. Yang selanjutnya yaitu channel. Saluran yang digunakan kelompok Tani Cemerlang untuk menjangkau pelanggannya yaitu dengan cara secara langsung menjual produk kepada konsumen akhir dan secara tidak langsung menjual sayuran kepada mitra dari kelompok Tani Cemerlang.
Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Pelayanan yang dilakukan kelompok tani cemerlang menerima saran dan kritik dari pasar penjualannya, serta berani menentukan kepastian dan kejelasan pengiriman seluruh barang. Apabila sayuran yang dikirim oleh kelompok tani cemerlang tidak sesuai, maka sayuran tersebut dapat dikembalikan kepada kelompok tani cemerlang. Yang selanjutnya yaitu revenue stream. Pendapatan yang diterima oleh kelompok tani cemerlang berasal dari penjualan yang dilakukan terus-menerus. Selanjutnya yaitu key resource. Sumber utama yang dimiliki kelompok tani cemerlang dalam menjalankan bisnisnya adalah sumber daya fisik berupa gudang, kendaraan, mesin, dan alat-alat yang membantu proses pemasaran pada kelompok tani cemerlang. Selanjutnya, key activities. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani cemerlang yaitu pengadaan input, melakukan budidaya sayuran, melakukan pengemasan, dan yang terakhir yaitu memasarkan semua jenis sayuran yang ada di kelompok tani cemerlang. Selanjutnya yaitu key partnership. Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, kelompok tani cemerlang melakukan kerjasama dengan para pemasok input. Kelompok tani cemerlang juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dan juga toko swalayan. Dan untuk selanjutnya yaitu cost structure. Biaya operasional yang dikeluarkan kelompok tani cemerlang adalah biaya tetap dan biaya variabel. Rincian biaya operasional yang dikeluarkan ialah yang pertama biaya tetap sebanyak Rp355.847.167 dan untuk biaya variabel yaitu Rp59.199.938 dengan total Rp415.047.105. Ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini didapat melalui bisnis model kanvas yang dirumuskan pada 9 blok yang terdapat di dalamnya. Dengan adanya 9 blok tersebut, dapat ditambahkan adanya peluang untuk memasarkan tomat untuk memperluas pasar yang baru, maka salah satu alternatif yang didapat ialah menggunakan media online Instagram untuk memperluas pasar yang baru. Rencana pengembangan bisnis. Tahapan selanjutnya dalam menerapkan strategi yang dipilih yaitu memperluas pasar tomat menggunakan media online Instagram pada kelompok tani cemerlang. Melihat banyaknya pengakses sosial media di Indonesia melalui smartphone, bisa menjadi peluang bisnis yang baik bagi setiap usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Menurut TIB 2010, sosial media adalah salah satu konten yang berisi informasi yang dibuat oleh seseorang yang memanfaatkan teknologi memilih media sosial Instagram sebagai alat untuk memperluas pasar tomat. Karena sosial media merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk mencari teman baru, serta berinteraksi dengan teman lainnya secara online. Sosial media yang berkembang di Indonesia saat ini yang paling banyak digunakan untuk memperluas pasarnya ialah Instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan foto atau video secara online. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi. Kata Insta berasal dari instan dan kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Memperluas pasar kelompok tani cemerlang dengan menggunakan Instagram akan sangat membantu kelompok tani cemerlang, karena aplikasi ini tidak membuat pengguna sulit menggunakannya. Dengan Instagram ini jugalah nantinya tomat yang ada di kelompok tani cemerlang akan terjual tanpa harus menunggu orderan berhari-hari dan untuk mengurangi pekerjaan pekerja gudang untuk menyortir tomat yang ada di dalam kelompok tani cemerlang. Setelah dengan adanya perluasan pasar tomat, pendapatan yang diperoleh oleh kelompok tani meningkat menjadi Rp306.486.180. Hal ini terjadi karena meningkatnya kuantitas penjualan tomat. Berdasarkan hasil perbandingan antara kedua laporan laba rugi,
didapatkan bahwa setelah adanya perluasan pemasaran sebesar 25.225 kg, terjadi kenaikan keuntungan yang diperoleh oleh kelompok tani sebesar Rp294.854.866. Kenaikan keuntungan tersebut apabila dipresentasikan sebesar 26%. Selain meningkatnya keuntungan, nilai rasio yang diperoleh lebih tinggi setelah adanya perluasan pasar tomat pada kelompok tani cemerlang. Kesimpulan dari penulisan makalah ini ialah, ide pengembangan bisnis pada kelompok tani cemerlang muncul karena adanya kemajuan teknologi saat ini yang dapat memperluas pasar terutama pada komoditas tomat yang sampai saat ini adalah komoditas yang paling banyak memenuhi gudang kelompok tani cemerlang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kegiatan dalam penyortiran tomat yang dilakukan setiap hari, karena tomat adalah salah satu komoditas yang cepat busuk jika dibiarkan, maka tomat lain juga rentan untuk terkena busuk juga. Dengan adanya sosial media Instagram, ini akan membantu penjualan sayuran pada kelompok tani cemerlang khususnya pada komoditas tomat. Dengan media online ini juga akan membantu masyarakat untuk mengenal produk lain yang ada pada kelompok tani cemerlang. Dan ini juga akan membantu kelompok tani cemerlang dalam menjual produk lainnya. Hal ini juga akan membantu mengurangi kerugian terhadap tomat busuk akibat penumpukan pada kontainer di kelompok tani cemerlang. Sekian presentasi dari makalah seminar saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.